Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kami untuk semua pembaca dan pendengar suara pertobatan dimanapun kita berada. Pagi hari ini sebelum kita melakukan setiap aktivitas hidup kita akan masuk di dalam renungan pagi. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami sepanjang malam, kami boleh beristirahat, dan Tuhan sudah menerbitkan matahari di pagi hari untuk kami boleh bangun dan melakukan setiap aktivitas hidup kami. Sebelum kami melakukan semuanya, kami mohon Tuhan terlebih dahulu Kau boleh menanamkan firman-Mu di dalam hati dan iman kami, dan firman-Mu itu hidup dan berkuasa di dalam setiap perbuatan dan laku-laku hidup kami. Bapa, terima kasih, berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan membuka firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang ke-16 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20, saya akan membacakan firman Tuhan. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan firman Tuhan pagi hari ini mengatakan mengenal Yesus dengan benar. Kalau kita membaca firman Tuhan pagi hari ini di dalam ayatnya yang ke-13, ini adalah perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, dan ia menyingkir tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Sekedar timbul dalam pikiran kita bahwa mengapa Yesus harus ingin tahu pendapat orang, siapakah dirinya. Karena yang dilihat oleh kebanyakan orang bahwa Yesus melakukan pertolongan dan kuasa yang keluar dari dirinya sangat luar biasa, menyembuhkan orang sakit, bahkan juga memberi makan kepada 5.000 orang, bahkan juga perbuatan-perbuatan ajaib lainnya. Nah, sehingga mereka berpendapat bahwa dia adalah salah seorang dari nabi. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Siapakah Yohanes Pembaptis? Dia adalah seorang yang diutus terlebih dahulu untuk menyampaikan seruan pertobatan dan menyiapkan jalan bagi Mesias. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa dia adalah seorang nabi, yaitu Elia. Siapakah Elia? Elia adalah seorang memiliki iman yang pemberani. Ketika berhadapan dengan nabi-nabi Baal, kurang lebih 450 orang, mereka mempersembahkan kurban. Dan ketika nabi-nabi Baal ini memanggil Allahnya untuk memakan habis korban persembahannya, ternyata hal itu tidak terjadi. Tetapi Elia yang seorang diri berhadapan dengan nabi-nabi Baal sebanyak 450 kali, dia berhadapan dengan mereka dan diberseru kepada Tuhan. Api turun dari langit dan membakar habis persembahan yang yang dipersembahkan oleh Nabi Elia dan disaksikan oleh nabi-nabi Baal itu. Dan ketika hal itu terjadi, Nabi Elia membunuh 450 nabi karena mereka tidak percaya kepada Allah yang disembah oleh Nabi Elia. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa dia adalah Yeremia. Siapakah Yeremia? Yeremia adalah seorang nabi yang dipilih
dipilih oleh Tuhan sejak dari kandungannya untuk menyampaikan seruan pertobatan kepada orang-orang Israel. Nah, sehingga mereka mengatakan bahwa seorang nabi adalah orang yang membawa suara Tuhan. Itulah pendapat orang-orang yang sudah melihat pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan. Mujizat diberikan, 400 orang diberi makan. Bahkan juga kita lihat ada orang kusta yang disembuhkan, ada orang sakit juga yang disembuhkan, dia memberi makan. Tetapi disitulah mereka tidak percaya bahwa ternyata yang memberi makan kepada 400 atau 500 orang itu adalah sesungguhnya dia adalah Tuhan yang disebut dengan Mesias, anak Allah yang hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kadang kita hal yang sama juga, kita sama dengan orang-orang yang berpendapat bahwa dia yang melakukan mujizat, dia yang memberi kesembuhan, dia yang memberi makan, dia itu adalah seorang nabi. Sehingga kita datang kepada Tuhan hanya sekedar minta disembuhkan oleh Tuhan. Kita datang kepada Tuhan hanya minta diberi kesehatan oleh Tuhan. Kita datang kepada Tuhan hanya ingin dicukupkan kebutuhan jasmani atau kebutuhan hidup kita. Kita datang kepada Tuhan hanya meminta tolong supaya Tuhan memberi jalan keluar atau jawaban atas setiap masalah-masalah hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hal ini yang kita mau dan kita datang kepada Tuhan, saudara dan saya adalah orang-orang yang keliru. Karena orang yang tidak percaya kepada Yesus pun masalahnya selesai. Orang yang tidak percaya kepada Yesus pun kehidupan ekonominya tercukupi. Orang yang tidak percaya kepada Yesus pun bisa disembuhkan. Tetapi lebih daripada itu kita mau belajar. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, tetapi menurut kamu siapakah aku ini? Firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam ayat yang ke-15 dan di dalam ayat yang ke-16, Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang perlu kita garis bawahi adalah Yesus yang memberi makan kepada 5.000 orang, 400 orang yang memberikan kesembuhan, bahkan juga kepada 10 orang kusta. Dia bukan hanya seorang nabi, tapi dia adalah Tuhan. Dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata yang perlu kita garis bawahi adalah kata hidup. Bahwa Mesias, anak Allah yang hidup. Firman Tuhan mengatakan bahwa setiap orang yang mengenal Yesus dengan benar akan memperoleh hidup. Setiap orang yang mengenal Yesus dengan benar akan hidup di dalam Kristus. Dan setiap orang yang hidup di dalam Kristus, roh itu juga hidup di dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga kita mengenal Yesus bukan hanya sebatas kita disembuhkan, mengenal Yesus bukan hanya karena kita diberi kesehatan, mengenal Yesus bukan karena masalah kita ada jalan keluarnya dan doa kita dijawab, mengenal Yesus bukan hanya karena soal kecukupan kehidupan jasmani. Saya mengatakan bahwa itu adalah hal yang biasa. Tetapi kita mengenal Yesus dengan benar adalah karena Dia adalah Allah yang hidup. Dan ketika kita mengenalnya, Dia memberikan kehidupan kepada kita. Bukan hanya saja perkara kehidupan jasmani, tapi kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan rohani kita, kehidupan roh kita di dalam Kristus. Karena di dalam Dia ada hidup, dan hidupnya memberikan kehidupan kepada kita semua. Yohanes pasal 1 ayat 4 mengatakan bahwa karena di dalam Dia ada hidup. Jelas firman Tuhan bahwa Mesias, anak Allah yang hidup, di dalam Dia ada hidup. Di luar daripada Yesus tidak ada kehidupan. Yang ada kematian kekal. Yang ada kebinasaan. Yang ada kesesatan. Tetapi ketika kita mengenal Yesus dengan benar, bahwa Dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup, kita pun akan memperoleh kehidupan dari Kristus itu sendiri. Karena hanya Dia yang memberikan hidup. Di luar daripada Yesus tidak ada kehidupan yang sesungguhnya. Di luar daripada Yesus yang ada adalah kebinasaan. Sehingga bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, Yesus yang kita kenal bukan hanya Yesus yang sebatas mencukupkan semua kebutuhan hidup kita, bukan hanya sekedar menyembuhkan sakit kita, bukan hanya sekedar memberikan jalan keluar atas setiap persoalan kita, tapi kita harus mengenal Yesus dengan benar karena Dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Di dalam Dia kita memperoleh hidup, baik secara jasmani, baik itu secara rohani, dan untuk kehidupan kekal di dalam kerajaan surga. Karena hanya Dia yang memberikan hidup, di luar dari Dia ada kematian kekal. Hal yang kedua,
yang ke-16, jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Bagaimana kita mengenal Yesus dengan benar? Hal yang pertama, karena di dalam Dia ada hidup. Hal yang kedua, mengenal Yesus dengan benar kita butuh pimpinan Roh Kudus di dalam diri kita. Yesus mengatakan kepada Petrus bahwa bukan engkau yang mengatakannya, tetapi Bapakku yang di surga yang menyatakannya kepadamu. Jadi pengakuan itu bukan lahir dari pikiran Petrus, bukan lahir dari hati Petrus, tetapi Roh sendiri yang berbicara kepada Petrus untuk mengakui bahwa yang bertanya dan yang berbicara saat itu Dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Orang yang tidak dipimpin oleh Roh tidak dapat mengenal Yesus dengan benar. Orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus tidak juga memiliki kehidupan yang hidup di dalam Kristus. Tetapi orang yang dipimpin oleh Roh akan mengenal Yesus dengan benar, dan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan hidup di dalam Kristus karena Dia memberi hidup. Prinsipnya sangat sederhana. Bagaimana mengenal Yesus dengan benar? Karena Dia adalah Allah yang hidup. Hanya Dia yang memberikan kehidupan kepada kita, sebab di dalam Dia ada hidup. Itulah yang dikatakan oleh Yohanes. Nah, mengenal Yesus dengan benar dibutuhkan pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita setiap hari. Untuk semakin kita bergaul dengan Tuhan, semakin kita dekat dengan Allah kita, semakin kita mengenal kehendaknya, semakin kita tahu perintah-perintahnya, apa yang harus kita lakukan. Semakin kita mengerti kehendak Tuhan, membedakan mana yang benar, mana yang tidak, mana yang salah, mana yang tidak. Itulah hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita mau mengenal Yesus dengan benar, kita membutuhkan pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sehingga pengenalan kita akan Kristus itu adalah benar seperti yang diungkapkan oleh Petrus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengenal Yesus dengan benar tanpa pimpinan Roh Kudus tidak ada kehidupan yang benar di dalam pengenalan kita akan Kristus. Tetapi saat kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan mengenal Kristus dengan baik dan benar, sehingga kita pun hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan melakukan setiap keinginan dan perintah-perintahnya. Hal yang ketiga, di dalam ayatnya yang ke-19, 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan Allah mau tidak menguasainya. Singkat saya menyampaikan bahwa di dalam ayat 18, gereja Tuhan didirikan bukan atas nama Petrus, tetapi gereja Tuhan didirikan atas pengakuan Petrus bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup, bukan atas arti nama Petrus. Karena arti nama Petrus adalah batu kerikil atau batu kecil, sedangkan Mesias artinya Yesus Kristus atau Mesias, anak Allah yang hidup, disebut dengan batu karang, batu besar. Jadi firman Tuhan ini mengatakan bahwa gereja Tuhan atau jemaat Tuhan didirikan di atas dasar pengakuan Petrus, yaitu Mesias, anak Allah yang hidup. Kalau kita berpikir bahwa atas nama Petrus, tentunya Petrus harus kokoh dalam imannya. Tetapi dalam proses ini kita bisa melihat bahwa pada akhirnya Petrus juga menyangkal Yesus. Berarti dia tidak memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh, tidak. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, gereja Tuhan didirikan di atas pengakuan Petrus. Apa pengakuan Petrus? Gereja didirikan atas Mesias, anak Allah yang hidup, di atas dasar kebenaran pribadi Allah sendiri, Mesias itu sendiri, yaitu anak Allah yang hidup. Dalam ayat ke-19, kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga, apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ayatnya yang ke-19 Tuhan mengatakan kepada Petrus, kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga, apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di surga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Harus kita pahami bahwa kalau saudara mau masuk surga, kuncinya hanya ada di dalam Yesus. Rahasia untuk masuk surga hanya Yesus yang bisa buka pintu surga bagi kita. Di luar daripada
daripada Yesus, pintu surga itu tidak terbuka. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam Wahyu pasalnya yang ke-20 ayat 15, setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, ia akan dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi semua manusia, kalau kita baca firman Tuhan secara teliti di dalam Wahyu pasal 13, kalau nggak salah ayat yang ke-8, bahwa semua orang namanya tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia diciptakan. Wahyu pasal 20 ayat 15 mengatakan bahwa untuk masuk surga, kuncinya Yesus yang pegang. Jadi kalau kita tidak mengenal Yesus, kita tidak percaya kepada Yesus, kita tidak hidup dengan Yesus, kita tidak bersama dengan Yesus, kunci kerajaan surga tidak akan kita peroleh. Saya berikan salah satu contoh. Saudara mau pergi, mau nginap di hotel. Walaupun kita sudah booking tempat itu akan masuk, tapi terlebih dahulu ketika kita sampai ke tempat itu, saudara butuh kuncinya untuk masuk ke kamarnya atau masuk ke ruangan yang dimana tempat kita akan nginap atau kita tinggal. Rumah kita pun, kalau kita pergi mau masuk, butuh kuncinya untuk buka, untuk masuk. Sama kerajaan sorga pun, kunci kerajaan sorga hanya dipegang oleh Yesus. Di luar daripada Yesus tidak ada kunci kerajaan sorga. Jadi saudara dan saya yang hendak menginginkan dan mendambakan kerajaan sorga untuk menjadi penghuni kerajaan sorga, anak-anak Allah harus hidup di dalam Yesus karena Dia yang memberikan hidup, harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus karena di dalam Dia semua manusia, kunci kerajaan sorga ada di tangannya. Setiap nama yang ditemukan tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan akan dilihat ada nggak namanya. Kalau ada namanya dikasih kuncinya nih, masuk. Tapi orang yang tidak ada list namanya dalam kitab kehidupan sejak dunia diciptakan, jangan harap untuk masuk surga. Karena kunci kamu gak akan kita memperoleh kuncinya. Kalau nggak ada kuncinya nggak bisa masuk. Tetapi kepada kita semua yang hidup dipimpin oleh Roh adalah anak-anak Allah yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ke-8, semua orang yang dipimpin oleh Roh adalah anak-anak Allah dan mereka adalah ahli waris kerajaan sorga. Bagaimana kita bisa melihat hal itu? Hidup oleh Roh, harus hidup di dalam Roh. Ketika kita hidup di dalam Roh, dipimpin oleh Roh Kudus, kita adalah anak-anak Allah yang menjadi ahli waris kerajaan sorga. Dan kalau kita adalah anak-anak Allah, pada saatnya nanti kita datang kepada Yesus, kita mengatakan bahwa kita adalah penghuni kerajaan sorga. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan, akan ditulis. Jadi kita harus selama kehidupan kita harus memastikan diri kita bangun persekutuan yang hidup dengan Tuhan, karena Dia yang memberikan kehidupan kekal bagi saudara dan saya. Dunia ini hanya sementara. Firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam Mazmur pasal 90, Mazmur 90 mengatakan bahwa umur manusia hanya 70-80 tahun, selebihnya itu kita tinggalkan dunia ini. Tapi selama kita masih diberikan kesempatan, pastikan bahwa list nama kita sudah tercatat di dalam kitab kehidupan. Sehingga firman Tuhan mengatakan bahwa kepada Petrus yang mengakui bahwa dia adalah Mesias, anak Allah, semua orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, Dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Dia yang dipimpin hidup oleh Roh Kudus, Dialah yang akan memperoleh kunci kerajaan surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi kalau kita mau masuk surga, temukan kuncinya, dapatkan kuncinya hanya di dalam Yesus. Karena di luar daripada Yesus tidak ada kunci kerajaan surga bagi saudara dan saya. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Yesus, hidup di dalam Yesus, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kunci kerajaan surga tersedia di tangan Yesus untuk saudara dan saya untuk memasuki kerajaan surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa harus kita melepaskan perkara di dunia ini terlepas di surga? Karena kita hidup di dunia ini, ada hal-hal yang mengikat hidup kita, entah itu dosa, entah itu kutuk, entah itu apapun. Mari kita lepaskan kehidupan, semua kehidupan yang mengikat kita, kehidupan dunia ini, kita lepaskan di dunia ini, akan terlepas di surga. Kita mengikat kehidupan rohani kita, hubungan kita dengan Tuhan di dalam roh, lewat kekuatan firman-Nya dalam kehidupan dunia ini, itu juga akan terikat di surga. Kiranya lewat firman Tuhan hari ini semakin menguatkan kita untuk mengenal Yesus dengan benar, hidup di dalamnya, karena Dia memberi hidup, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita adalah anak-anak
Allah, ahli waris kerajaan sorga. Dan setiap orang kita yang sudah hidup di dalam roh, hidup di dalam Kristus, dipimpin oleh roh, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan yang akan menerima kunci kerajaan sorga. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita tutup firman Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang pagi hari ini sangat sederhana. Tapi kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa rahasia kerajaan sorga kami temukan di dalam diri Yesus Kristus. Kami percaya dan bersyukur kepadamu Tuhan, punya Allah seperti Engkau. Kau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Di dalammu kami hidup dan kami akan memperoleh hidup, karena Engkau yang memberikan hidupmu bagi kami. Kami pun bersyukur ketika kami hidup di dalam Engkau. Roh-Mu yang kudus juga Tuhan yang akan memimpin dan memakai hidup kami. Karena kami tahu ketika Roh-Mu yang hidup adalah materai Roh Kudus di dalam diri kami, menjadi milik kepunyaan Kristus, ahli waris kerajaan sorga. Kami tahu bahwa kunci kerajaan sorga tidak ada di tangan siapapun, tidak ada di tangan Allah-Allah lain, selain hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kunci kerajaan sorga itu ada di tangan-Mu. Tuhan, berikan bagi kami setiap yang hidup dipimpin oleh Roh, yang hidup di dalam Engkau Tuhan. Maka kiranya Tuhan, Kau yang boleh mengenal kami lewat kitab kehidupan Tuhan, nama kami boleh tercatat, sehingga pada akhirnya Tuhan kami juga menjadi ahli-ahli waris kerajaan surga. Terima kasih buat firman-Mu, materaikan di dalam hati dan iman kami, perbaharui hati dan batin kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu itu tetap hidup, berkuasa dan menyelamatkan hidup kami di sepanjang aktivitas hidup kami dan hari-hari hidup kami. Berkati semua pembaca dan pendengar suara pertobatan dimanapun kami berada, apapun yang menjadi pergumulan masalah kesulitan hidup kami sungguh bersyukur punya Yesus yang berkuasa, yang menyelesaikan segala persoalan bagi kami, sebab di dalamnya semua Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.